Simulasi ujian dengan CAT untuk seleksi PPK Pilkada 2024, disertai pembahasan, bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Soal nomor 13, terbitnya Maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November 1945, memacu lahirnya beberapa partai politik. Berikut ini antara lain partai politik yang lahir pasca Maklumat X tahun 1945, kecuali A. Partai Komunis Indonesia atau PKI, B. Partai Marhain Indonesia atau Permai, C. Partai Rakyat Jelata atau PRJ, D. Partai Kristen Indonesia, Parkindo, E. Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Pembahasan soal nomor 13. Maklumat S tahun 1945 tanggal 3 November 1945 memacu lahirnya partai politik, antara lain, pada 7 November 1945 berdiri Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 8 November 1945 berdiri Partai Buruh Indonesia atau PIB dan Partai Rakyat Jelata atau PRJ. Pada 10 November 1945 berdiri Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Pada 20 November 1945 berdiri Partai Rakyat Sosialis atau PRSO. Pada 8 Desember 1945 berdiri Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Dan pada 17 Desember 1945 berdiri Partai Marhain Indonesia atau Permai dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tidak terdapat Partai Rakyat Demokratik atau PRD, karena partai ini lahir menjelangan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Jadi jawabannya adalah E, yaitu Partai Rakyat Demokratik. Soal nomor 14, berikut ini yang bukan merupakan kegiatan pada tahapan persiapan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. A. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, B. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, C. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih dan D. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. E. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pembahasan soal nomor 14. Sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, kegiatan pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota, merupakan kegiatan tahapan penyelenggaraan, bukan tahapan persiapan. Jadi jawabannya adalah I, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Soal nomor 15, jika partai politik atau gabungan partai politik hendak mendaftarkan pasangan calon berdasarkan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD yang bersangkutan, berapa persentase akumulasi suara yang dipersyaratkan? A. Paling sedikit 4%, B. Paling sedikit 7%, C. Paling sedikit 12%, D. Paling sedikit 20%, E. Paling sedikit 25%. Pembahasan soal nomor 15. Jika partai politik atau gabungan partai politik hendak mendaftarkan pasangan calon berdasarkan akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD,
sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 25%. Jadi jawabannya adalah E, yaitu paling sedikit 25%. Soal nomor 16, setelah dokumen syarat dukungan perseorangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten Kota diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual. Berapa waktu paling lama verifikasi faktual dilakukan PPS? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 17 hari, D. 21 hari, E. 35 hari. Pembahasan soal nomor 16. Sesuai dengan pasal 48 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 14 hari. Soal nomor 17, berikut ini adalah ciri negara kesatuan, kecuali A. Hanya ada satu konstitusi yang berlaku, B. Terdapat satu kepala negara, C. Terdapat satu Dewan Perwakilan Rakyat, D. Terdapat satu kabinet, E. Terdapat satu negara bagian. Pembahasan soal nomor 17. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Dalam negara kesatuan, tidak terdapat negara bagian. Jadi jawabannya adalah E, yaitu terdapat satu negara bagian. Soal nomor 18, insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato, Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada A. Tanggal 17 September 1945, B. Tanggal 18 September 1945, C. Tanggal 19 September 1945, D. Tanggal 20 September 1945, E. Tanggal 21 September 1945. Pembahasan soal nomor 18. Pada tanggal 19 September 1945 pasukan NECA yang menginap di Hotel Yamato menaikkan bendera Belanda, merah, putih, dan biru, yang membuat Arek Surabaya marah. Terjadilah insiden perobekan bendera oleh Arek Surabaya. Jadi jawabannya adalah C, yaitu tanggal 19 September 1945. Cukup sekian dulu bagian ini, bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.